Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang harus kita utamakan adalah rasa ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat kesempatan dan kesehatan. Ada banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjumpai bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan itu adalah yang sangat mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu. Ketika seorang hamba itu diberikan kesehatan tetapi dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka sungguh rugi orang tersebut. Yang kedua, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencurahkan keringatnya, mencurahkan tenaganya dan mencurahkan darah-darahnya yang demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang melawan kaum musyrikin Mekah yang berjumlah 1000 orang. Dan ketika itu jumlah kaum muslimin hanya sedikit, yaitu 300 lebih orang. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, ketika Engkau mengalahkan atau memenangkan kaum musyrikin, niscaya agamamu pasti akan lenyap di muka bumi ini." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan pasukan gaibnya yang berasal dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sebelah kiri yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak dengan kalimat ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun? Karena hanya orang yang berimanlah yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sekarang banyak kita dapati umat manusia yang mengaku dirinya itu Islam dan cinta kepada Nabi, akan tetapi di dalam hatinya itu tidak ada keimanan sedikit pun. Apalagi Allah menggunakan kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia ini diciptakan berbagai banyak golongan dan mereka memilih agama-agama yang sesat. Mereka tahu hakikatnya dan fitrah manusia adalah fitrahnya itu ketika Allah memberikan kenikmatan mereka melalaikan. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang dicantum dalam hadis Arba'in. Yang kedua yaitu malaikat Jibril alaihissalam menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu Islam?" Rasulullah menjawab, "Anta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasummu Ramadan wa tuhajjal baita in istata'a ilaihi sabila." Kata malaikat Jibril, "Qala sadaqata." Kamu benar. Yang pertama adalah pasak yang pertama yang menjadikan Islam itu kuat dan syarat kita masuk Islam adalah bersyahadat kepada Allah. Bersyahadat dan mengakui Allah itu Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah salat. Inilah amalan kedua setelah persyaratan pertama kita penuhi adalah salat. Salat adalah salah satu kunci diterimanya amalan, karena di akhirat kelak salat adalah
amalan yang paling pertama yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat itu rusak, maka rusaklah amalan yang lain. Ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakat itu dilakukan, zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal itu dibayar 1 tahun sekali, dan zakat fitrah dibayar ketika Ramadan, akhir Ramadan. Sunahnya adalah sebelum matahari terbit, sebelum solat Id dilaksanakan. Yang kelima adalah haji. Yang keempat adalah puasa Ramadan, yang dimana telah diwajibkan dari dahulu. Ketika Rasulullah SAW diutus, Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk berpuasa. Dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Itulah perincian syarat-syarat rukun Islam, atau rukun Islam yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Allah memanggil kita dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, adalah itu panggilan kasih sayang, panggilan rahmat. Allah itu Al-Latif, Maha lembut. Sampai-sampai kita tidak merasakan kelembutan Allah itu dalam memanggil kita. Dan saya akan sebutkan beberapa manfaat puasa untuk rohani dan jasadi. Yang pertama, ketika puasa kita ingin berkualitas dari puasa orang-orang yang lain, adalah niat. Yang pertama adalah niat. Kita harus memperbarui niat kita dan harus meniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicantum dalam hadis Arba'in yang pertama dan hadis Umdatul Ahkam yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Niat yang bisa membedakan antara ibadah satu dan ibadah yang lainnya. Kemudian manfaat untuk ruhani adalah menjadi pribadi yang takwa. Orang yang bertakwa akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sendiri dan ketika dia beramai-ramai. Orang yang takut hanya kepada Allah, dia akan merasa diawasi oleh Allah, muhasabah diri, dan akan selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sendiri dan ketika dia beramai-ramai. Allah memberikan gelar takwa bagi orang yang berpuasa agar kita menjadi pribadi-pribadi yang akhlakul karimah, yang bisa mencontohi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan orang bertanya-tanya, apa sih kemanfaatnya kita menjadi takwa? Yang pertama adalah semua urusan akan Allah permudahkan dan akan Allah berikan jalan keluarnya dan memberikan rezeki yang dari anda kita tidak sangka-sangka. Sebagaimana yang dikutip, yang Allah turunkan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, yaitu dzalika yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Demikianlah pengajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya dan akan memudahkan segala urusannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu adalah bukan hanya materi, akan tapi kesehatan, kesempatan. Banyak orang-orang di luar sana yang menganggap rezeki itu hanya sebuah materi, akan tapi itu adalah kesalahan yang besar. Rezeki itu bisa dikategorikan dengan kesehatan dan kesempatan. Yang kedua, akan dimudahkan segala urusannya, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Al-Quran surat At-Talaq ayat 4 yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memudahkan segala urusannya. Itulah sebuah gambaran manfaat yang dapat kita ambil dari kemanfaatan yang berguna bagi ketakwaan kita. Dan ketakwaan kita itu adalah menjadikan kita menjadi dekat kepada Allah. Allah tidak ingin jauh dari kita, akan tapi kita yang selalu ingin menjauhkan dari diri kita kepada Allah. Sungguh rugi orang yang menjauhkan dirinya kepada Allah karena tiada tempat kembali hanya kepada Allah dan tempat meminta hanya kepada Allah. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.